Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Seperti yang telah saya janjikan pada pertemuan minggu yang lalu, kali ini kita akan membahas materi tentang menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide. Kali ini kita akan mempelajari kompetensi dasar tentang menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide dan membuat slide untuk presentasi. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan jenis fungsi dan keuntungan perangkat lunak presentasi. Yang kedua, menentukan fitur umum pada perangkat lunak presentasi. Dan yang ketiga, menganalisis slide sesuai dengan pesan yang disampaikan. Untuk IPK keterampilannya, peserta didik diharapkan mampu menggunakan fitur perangkat lunak presentasi dan membuat slide presentasi dengan dilengkapi dengan transisi dan animasi. Oke, kita langsung lanjut ke materinya ya. Untuk pengertian software presentasi, jadi presentasi itu adalah bentuk komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Jadi di sana nanti akan ada komunikator atau orang yang menyampaikan informasi dan komunikan atau penerima informasi. Oke, kita lanjut. Ini beberapa fitur yang ada di dalam PowerPoint yang sering kita gunakan untuk membuat slide presentasi. Dan fitur ini merupakan fitur standar yang ada di semua software presentasi. Selanjutnya adalah teknik presentasi. Jadi teknik presentasi itu kita gunakan agar presentasi kita itu tampak lebih menarik. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bahwa materi yang kita sampaikan harus singkat, padat, dan jelas. Dalam penyampaiannya, kita harus menjaga tempo bicara antara 100 sampai 200 kata per menit. Perhatikan intonasi, jangan monoton biar audiens tidak bosan. Lalu gunakan clue card atau kata kunci. Jangan fokus pandangan ke satu titik biar kita nantinya tidak grogi ketika pandangan kita bertemu dengan audiens. Dan yang terakhir adalah pancing reaksi audiens. Apakah dia tertarik dengan presentasi kita atau tidak? Gimana sih caranya biar presentasi kita itu jadi menarik? Nah, yang pertama, kita harus menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Lalu susun materi seringkas mungkin. Yang kedua, perhatikan intonasi. Atur intonasi untuk menarik audiens. Dan yang pasti, kita harus menguasai materi. Teknik presentasi yang ketiga yaitu jangan fokuskan pandangan ke satu titik. Jadi kita harus memandang ke semua audiens. Lalu jaga tempo bicara. Seharusnya antara 100 sampai 300 kata per menit. Tulis kata kunci atau poin penting materi sehingga kita tidak lupa ketika sedang melakukan presentasi. Yang terakhir, pancing reaksi audiens. Apakah mereka senang atau bosan dengan presentasi yang sedang kita lakukan?
menjelaskan tentang jenis software presentasi. Yang pertama adalah Impress LibreOffice. Nah, ini presentasi yang dilengkapi dengan sorter slide, notes, normal garis besar, dan handout. Nah, yang kedua ini namanya Microsoft PowerPoint. Ini software presentasi yang paling familiar dan paling banyak digunakan karena fiturnya lengkap dan sangat mudah untuk dioperasikan. Software presentasi yang ketiga adalah K-Presenter. Jadi software ini di bawah sistem operasi Linux dan sudah dilengkapi dengan slideshow dalam HTML, bisa langsung upload di web, tag, gambar, dan cat. Software presentasi yang terakhir adalah Prezi. Prezi merupakan media presentasi dalam bentuk kanvas virtual. Software ini memungkinkan untuk penambahan zoom, animasi 2 dimensi atau 3 dimensi, gambar, dan video. Untuk mengetahui seberapa besar pemahaman kamu pada materi yang kita pelajari saat ini, kamu bisa mengerjakan soal-soal berikut dengan mencari referensi dari buku paket atau bisa juga dari internet. Untuk tugasnya kalian silakan buat sebuah presentasi dengan menggunakan PowerPoint dengan tema belajar di rumah, kemudian hasilnya silakan diunggah ke dalam Google Classroom atau WhatsApp kelas. Berdasarkan materi yang telah kita pelajari, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa fitur dari Microsoft PowerPoint yang sering kita gunakan di dalam membuat presentasi. Di antaranya adalah transisi, desain, slideshow, sama insert media.